Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi. Jangan lupa subscribe Osia Nusantara. Panembahan Losar, cucu Sunan Gunung Jati, Pangeran Losari atau Pangeran Angkawijaya, Babat Dana Losar. Pada saat Kerajaan Cirebon dipimpin oleh dinasti Sultan Panembahan Ratu Sultan II Cirebon, buyut dari Sunan Gunung Jati atau Syekh Syarif Hidayatullah, pengembangan Islam pada saat itu mengalami kesuraman, tidak seperti pada masa kakek buyutnya. Hal ini akibat dari tumbuh mekarnya kerajaan-kerajaan Buddha di sekeliling Cirebon. Padahal dahulu saat Sunan Gunung Jati memimpin kerajaan Cirebon, semua raja-raja Buddha hampir tidak berkutik, dan setelah mengalami kesuraman beberapa tahun yang silam, ini mulai bangkit lagi menyusun kekuatan. Adapun raja-raja Buddha yang sekarang mulai bangkit itu tidak lain adalah anak cucu dari raja-raja yang terpukul mundur dari zaman Kesultanan Cirebon. Di antaranya Nyimas Kirana di Cibeo Rawayan adalah cucu dari Menjangan Hulu. Arya Sela di Dermayu cucu dari Cuntang Barong Nyi Gedeng Tepasari, cucu dari Nyi Endang Setiaji, yaitu di daerah Ujung Rangkeng. Ki Mukmadita cucu dari Ki Majalaku di pesisir timur, dan di pegunungan adalah Temenggung di Pasara, cucu dari Ki Gareng Seang. Mereka semua raja-raja Buddha bersepakat untuk membuat perhitungan dengan Kesultanan Cirebon sebagai pelampiasan dendam atas kakek buyutnya. Akan tetapi pelampiasan dendam mereka tidaklah wajar, melainkan dengan siasat yang licik, yakni dengan sihir, ilmu hitam. Salah satu tindakan mereka adalah dengan mendatangkan wabah penyakit, sehingga hampir seluruh rakyat Cirebon ditumpes habis karena wabah penyakit yang merajalela. Menyaksikan kejadian yang begitu menyedihkan, Panembahan Ratu sebagai pemimpin segera mengadakan sidang untuk menanggulangi hal tersebut agar jangan berlarut-larut. Lalu keluarlah saran dari seorang sesepuh kesultanan bernama Pangeran Wirasuta bahwa untuk menghadapi raja-raja Buddha itu sangat diperlukan waktu yang lama dan tidak dapat dilakukan oleh siapapun kecuali oleh adik kandungnya sendiri, yaitu Panembahan Angkawijaya. Dengan menyebut nama Allah lebih dahulu dan memohon restu dari kakaknya, Panembahan Ratu Pangeran Angkawijaya berangkat tanpa seorang pun yang menyertainya untuk menaklukkan raja-raja Buddha di sekitar wilayah Cirebon. Adapun tempat tujuan Pangeran Angkawijaya
Yang pertama ialah Cibeo Rawayan, sebab yang menjadi raja di situ adalah seorang perempuan bernama Nyimas Kirana yang sangat sakti seperti kakeknya, Menjangan Wulu, yang dulu pernah membuat huru-hara di Masjid Agung Sang Cipta Rasa di Kesepuan Cirebon. Dengan penuh hormat, Pangeran Angkawijaya mengajak Nyimas Kirana untuk hijrah ke agama Islam dan meninggalkan perbuatan yang sesat. Namun ajakan itu tidak sedikit pun mempengaruhi Ratu Buddha. Bahkan kedatangan Pangeran Angkawijaya dianggapnya mengantar nyawa untuk menebus kematian kakeknya, Menjangan Wulu, sehingga percakapan dari keduanya berakhir dengan perang tanding. Benar saja, kesaktian Nyimas Kirana hampir tidak ditandinginya. Selendangnya bila dikibaskan dapat mendatangkan angin badai yang bisa menghempaskan siapapun di depannya, sehingga Pangeran Angkawijaya hampir dibuatnya seperti kapas. Namun beliau tetap beriktikad bahwa yang batil tetap musnah dengan teriakan Allahu Akbar. Pangeran Angkawijaya dapat melumpuhkan Nyimas Kirana dari Cibeo Rawayan. Pangeran Angkawijaya menuju Indramayu untuk menundukkan Arya Sela, cucu dari Cuntang Barong. Puncak kesaktiannya pada pandangan matanya. Dia bisa membuat siapa saja yang dipandangnya berubah jadi batu. Dari situ beliau menuju ujung Rangkeng, masih di sekitar Indramayu. Di situ bangkit satu kelompok Buddha yang dipimpin oleh Nyi Gedeng Tepasari, cucu perempuan dari Nyi Endang Setiaji, satu kerajaan kecil tapi mempunyai pasukan yang banyak. Sebab kesaktian Nyi Gedeng Tepasari bisa menciptakan pasukan dari batang merah atau oman yang berubah menjadi prajurit. Pantas saja dia tidak pernah kehabisan tentaranya. Belum sampai di situ, Pangeran Angkawijaya berusaha untuk mengislamkan raja-raja Buddha. Beliau terus melanglang buana sampai ke pantai timur. Di situ beliau jumpai Ki Rukmadita, cucu dari Ki Majalaku. Selesai menundukkan Ki Rukmadita, Pangeran langsung menuju pegunungan untuk menjumpai Ki Gareng Seang, cucu dari Tumenggung Dipasar. Ada raja yang satu ini, beliau bertindak keras sebab beliau ingat bahwa raja ini adalah keturunan dari Galuh, musuh bebuyutan Cirebon. Dan berkat izin Allah, semua raja-raja Buddha di sekitar Cirebon dapat ditaklukkan sehingga Cirebon terbebas dari ancaman luar. Setelah beberapa raja dan ratu ditaklukkan, saat itu juga di Kesultanan Cirebon mengadakan syukuran atas karunia Allah yang diberikan, sehingga perjuangan menegakkan kalimat tauhid mencapai puncak kemenangan. Namun
Di saat-saat yang penuh hikmat itu, Pangeran Angkawijaya duduk tafakur sambil sedekap. Sinuku tunggal berserah kepada Sang Holid. Tiba-tiba beliau melihat bayangan seekor binatang jenis burung Garuda, tetapi bersisik seperti ular dan berbelai bagai gajah. Dari bayangan itu, lalu pangeran melukisnya di atas tanah. Beberapa hari kemudian, lukisan itu dibuat seperti patung dari kayu yang diukir. Akhirnya terwujudlah sejenis binatang berkombinasi antara burung, ular, dan gajah. Itulah yang kita sebut Paksi Naga 5 yang sampai kini masih tersimpan di Keraton Kanoman, Cirebon. Kemudian hasil karya seninya itu dipersembahkan kepada Sultan Panembahan Ratu. Dari situlah Pangeran Angkawijaya mengembangkan bakat seninya. Selain Paksi Naga 5, juga gua dan taman air Sunyaragi, semua hasil dari karya beliau yang bisa kita lihat sampai sekarang di Cirebon. Dari beberapa kelebihan dan keahlian yang dimiliki oleh beliau, maka Sultan Panembahan Ratu beserta sesepuh Kesultanan Cirebon memberi sebutan kepada Pangeran Angkawijaya sebagai Panembahan Losari. Setelah dirasa keadaan keamanan kerajaan sudah kondusif, Sultan Panembahan Ratu berhajat untuk punya permaisuri. Tak lain yang dipilih adalah putri mahkota dari kerajaan Pajang, yaitu Ratu Nyimas Glampong. Sedangkan untuk mendapatkan putri itu sangatlah berat, sebab harus berhadapan dengan pasukan kerajaan yang terdiri dari bangsa jin dan syaitan. Maka jalan satu-satunya adalah menugaskan kembali adiknya Panembahan Losari dengan perjuangan yang sangat berat menaklukkan kerajaan Pajang. Akhirnya Ratu Nyai Mas Glampong bisa dibawa untuk dipersembahkan kepada kakaknya sebagai permaisuri Sultan Panembahan Ratu. Akan tetapi tiba-tiba Ratu Pajang itu membelalakan matanya. Dia terkejut ketika dipersembahkan kepada sultan. Toh yang berhak atas dirinya itu adalah Pangeran Losari yang telah berhasil. Selain daripada itu, dalam hati sang ratu lebih cocok dengan Pangeran Losari. Setelah diceritakan panjang lebar oleh Pangeran Losari, barulah Ratu Glampong hatinya mulai lunak dan menyerah kepada apa yang bakal terjadi pada dirinya. Namun demikian, siapapun saja yang masih muda tidaklah mudah untuk melupakan seorang yang pertama kali jadi tambatan hatinya. Setelah menjadi permaisuri Panembahan Ratu, tidaklah jarang Ratu Glampong membuat ulah terhadap Pangeran Losari. Namun usahanya tidaklah mendapatkan sambutan dari Pangeran Losari. Akhirnya, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, Pangeran Losari mengambil keputusan untuk memisahkan diri dari Kesultanan
malang tak dapat ditolak untuk tak dapat diraih. Warga Kesultanan terpaksa harus berpisah dengan Pangeran Losari. Kepergian Pangeran Losari dari Kesultanan diiringi isak tangis keseganan warga Kesultanan Cirebon. Terlebih Permaisuri Ratu Lombok, pandangan matanya terus ditujukan pada orang yang meninggalkan kesultanan itu. Semakin jauh pangeran melangkahkan kakinya hingga lenyap dari pandangan sang ratu. Dengan lega hati Pangeran Losari meninggalkan kesultanan. Beliau berjalan terus ke arah timur dan akhirnya menetap di pedukuhan di tepi Sungai Cisanggarung sebelah timur sampai dengan akhir hayatnya. Dia berada di sini dan dimakamkan di sini. Maka padukuhan itu oleh masyarakat dinamakan Padukuhan Losari. Beliau wafat kurang lebih 1580 Masehi. Demikianlah sekelumit kisah tentang Babat Dana Losari. Sumber cerita ini diambil dari kisah Babat Dana Cirebon. Pangeran Losari lahir 1518 Masehi. Nama kecil Pangeran Losari adalah Pangeran Angkawijaya. Nama ayahnya Pangeran Pasarean atau Pangeran Mas Muhammad Arifin bin Syekh Syarif Hidayatullah atau Pangeran Nata ing Suwarga. Nama ibu Ratu Nyawa binti Raden Patah Amiril Mukminin Alailmul Akbar Raja Demak, menikah tahun 1515 Masehi. Silsilah keturunan Pangeran Losari di Keraton Kaperbonan. Pangeran Losari, Pangeran Gunung Panti, Ratu Sultan Penengah atau Sultan Muhammad Baridin, Pangeran Raja Adipati Kaprabon, Pangeran Kusumaningyung, Pangeran Brataningrat, Pangeran Raja Sulaiman Sulaindraningrat, Pangeran Muhammad Arifudin Kesultanan Brawijaya, Pangeran Muhammad Arifudin Kusumba Brawijaya, Pangeran Adi Kusuma, Pangeran Angkawijaya Muhammad Amnurullah, Pangeran Aruman Raja Kaprobon, Pangeran Herman Raja Kaprabon, Pangeran Hempi Raja Kaprabon. Guru Pangeran Losari yang pertama tentu saja ayahnya sendiri, yaitu Pangeran Pasarean. Kemungkinan Pangeran Pasarean wafat pada tahun 1552 Masehi. Ada juga yang menyebut 1553 Masehi. Jadi Pangeran Losari menjadi yatim setelah umur 34 tahun. Guru Pangeran Losari yang kedua adalah ibunya sendiri, Ratu Ayu Wulan. Ratu Ayu Wulan adalah putri Raden Patah, Raja Demak. Sebagai seorang putri raja, tentu saja Ratu Ayu Wulan sangat paham terhadap masalah ketatanegaraan. Guru Pangeran Losari yang utama tentu saja kakeknya sendiri, yaitu Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati wafat pada tahun 1570 Masehi. Jadi ketika Pangeran Losari berumur 52 tahun, kepada Sunan Gunung Jati
Pangeran Losari belajar ilmu fikih, ketatanegaraan, tawasuf, tasawuf, dan ilmu-ilmu agama lainnya. Sebelum mangkat, Sunan Gunung Jati pernah memberikan pelajaran kepada para putra wayang yang disaksikan oleh Sunan Kalijaga, Pangeran Panjunan, dan Pangeran Pejaksan. Pelajaran itu diberikan di pesantren Bukit Nurgiri Ciptarengga atau Gunung Sembung. Guru utama Pangeran Losari yang lain adalah Sunan Kalijaga selama masa pemerintahan Sunan Gunung Jati 1482 sampai 1570 Masehi dan masa pemerintahan Panembahan Ratu I 1570 sampai 1649 Masehi. Sunan Kalijaga bermukim di Cirebon. Pada masa pemerintahan Panembahan Ratu I, Sunan Kalijaga memberikan perlindungan kepada Panembahan Ratu I. Pada masa inilah kesempatan Pangeran Losari banyak belajar kepada Sunan Kalijaga. Kepada sang Sunan, Pangeran Losari belajar tentang ilmu keprajuritan, ilmu kanuragan, ilmu seni, dan ilmu tasawuf. Kemampuan Pangeran Losari dalam berkesenian dapat disejajarkan dengan murid-murid Sunan Kalijaga yang lain, yaitu Sunan Kudus, pencipta rumah adat Kudus, Pangeran Hadiri, suami Ratu Kalimayat, pelopor ukiran Jepara. Selain tokoh yang disebut di atas, tokoh yang hidup semasa dengan Sunan Gunung Jati yang kemungkinan besar menjadi guru dari Pangeran Losari adalah Pangeran Panjunan, Pangeran Pejaksan, dan Pangeran Carbon, putra Pangeran Cakrabuana Mbah Pugu. Namun hubungan tersebut dengan Pangeran Losari sebagai guru belum menemukan catatan tertulis maupun dari lisannya. Terima kasih. Jangan lupa subscribe Osian Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.